Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan singkat tentang JavaScript. Apa itu JavaScript? JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat interaksi dan menambah fitur dinamis ke dalam halaman website. Untuk membuat website memang tidak harus menggunakan JavaScript. Namun, saat ini penggunaan JavaScript hampir selalu ada di setiap web modern. Bagi web developer, JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman web yang wajib dikuasai. Begitu. Kalau misalkan JavaScript itu wajib dikuasai oleh semua web developer. Bagaimana sih? Ada namanya JavaScript internal, ada juga namanya JavaScript eksternal. Itu mirip dengan CSS gitu. Cara pemanggilannya tapi berbeda ya. Ya, kita coba dulu. Kita belajar dulu ngodingnya. Yang pertama, kita harus nyalakan exam untuk sebagai web server kita gitu. Kita nyalakan exam, kemudian kita start Apache-nya dan miscil-nya seperti biasa. Oke, sudah. Kemudian yang kita lakukan, kita membuka lagi Sublime Text. Saya mau menggunakan Sublime Text, kalian boleh menggunakan Atom, kalian boleh menggunakan text editor yang lain. Kalau misalkan saya sukanya pakai Sublime Text editor yang ketiga. Dan juga yang bawa Android laptop itu ada namanya Notepad. Kalian bisa pencet di keyboard kalian Windows yang kotak 4 itu. Windows plus R. Nah, muncul. Kemudian kalian run aja. Kalian tulis Notepad. Salah ya tuh tulisannya. Nah, begitu. Kalian bisa disimpan dulu filenya. Kita coba yang internal dulu ya. Karena kita langsung mau mempraktekkan cara menampilkannya. Kita simpan dulu sebagai latihan JS. JS.html. Simpan dengan .html atau .php. Simpan dengan .html atau dengan .php. Kemudian pilih formatnya semua file ya. Kita simpannya di bagian htdocs ya. Di htdocs kita simpan di JavaScript aja ya. JavaScript. Oke. Simpan latihan js.html. Langsung kita coding. Pertama bikin tag HTML-nya. HTML kemudian head, kemudian body, kemudian slash body. Ya, ini kerangka HTML-nya sudah jadi, kemudian di head kita tambahkan titelnya. Titel belajar JavaScript. Itu. Kemudian kita akan membuat alert untuk menampilkan alert ya. Kalian boleh simpannya di tag head, boleh juga simpannya di tag body. Tapi di sini saya biasa menyimpannya di tag head. Kita tulis aja langsung script. Bisa alert, bisa prompt kalian tulis. Tapi di sini saya akan coba alert. Kemudian tulis nama kalian. Tulis nama kalian atau kalian tulis apapun terserah. Misalkan belajar JavaScript. Ditutup dengan
titik koma, kemudian tutup lagi dengan slash script. Ya, simpan. Simpan, pencet Ctrl S. Kita jalankan local host JavaScript. Kita tulis belajar js.html. Apa tadi namanya? Oh, latihan JS. Maaf. Latihan js.html. Nah, ini langsung menampilkan alert. Kita kasih alertnya tadi, tulisannya di dalamnya belajar JavaScript ya. Sama. Belajar JavaScript. Oke. Nah, kemudian untuk memilih apa elemen HTML-nya. Kita coba ya. Kita coba mengisi sebuah konten di tag body ya. Ini internal aja, internal. Kemudian misalkan apa ya, tag apa kita mau. P aja dah, berarti paragraf ya. P slash P. Kita bikin 2. P slash P. Oke. Kemudian kita isi. Ini kan masih kosong kan, belum ada isinya sama sekali. Kita isi. Kita isi dengan script. JavaScript itu, nih, kalau misalkan mau ngisi, kalian mau membuat sesuatu itu wajib ada ininya, script. Sama juga kan, kayak gini, script alert. Kalau untuk internal, kalian simpan dengan format .html. Simpan formatnya HTML. Kalau untuk yang eksternal, kalian simpannya .js. Gitu perbedaannya. Kemudian dipanggil dengan elemen HTML di program yang kalian buat. Oke, kemudian kita lanjut dokumen untuk mengisi ya. Dokumen .get elements by tag name kemudian kita isi tag apa yang mau diisi kontennya. Karena kita siapkan P yang berarti paragraf, kita tulis P. Oke. Kemudian kita JavaScript ini urutannya yang pertama itu dari 0, hitungan pertamanya. Jadi, konten pertama yang kita isi itu bernilai 0 gitu. 0. Kemudian .inner HTML sama dengan kita isi dah kontennya yang mau kita isi ke tengah sini. Apa? Misalkan JavaScript 1. Script 1. Supaya lebih mempermudah. Kemudian biasakan simpan dengan titik koma. Kemudian kita buat di baris selanjutnya. Baris selanjutnya sama, kayak gini. Jadi tinggal copy aja. Jangan dari script ya, dari dokumen. Kita copy, kemudian kita pindah ke sini. Kita ganti ininya dengan 2. Karena ini tagnya sama ya. Jadi nggak perlu dirubah ininya. Tapi ini yang harus kita rubah. Isi kontennya supaya beda ya. JavaScript 2. Kemudian ininya, kan hitungan pertama itu dari 0. Dan ini berarti hitungan keduanya dari 1. Simpan deh. Kemudian jalankan di sini. Belum ada muncul apa-apa ya. Karena kita kayaknya ada kesalahan. Belum kita tutup. Tutup dulu. Terlalu terburu-buru ya. Simpan. Simpannya bagaimana? Ctrl